sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Sugeng Rawuh, selamat datang di ini rumah induk komunitas Asap Kreteng Rempah Karangdaleman. Kegiatan pelayanan di sini untuk pelayanan terapi itu tutup sejak Agustus 2025 kemarin. Ya, kita tutup, tapi tidak berarti lalu pelayanan tidak ada. Pelayanan terjadi di tempat-tempat terdekat Panjenengan, itu ada semua, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Jember juga ada, lalu Madiun sudah ada belum ya? Madiun masih sebagai terapi mandiri, itu sudah ada beberapa yang melakukan terapi mandiri, karena dari Madiun juga banyak yang datang ke sini. Lalu juga di Pacitan malah sudah lama itu. Pacitan ada 2 lokasi, di Ponorogo juga ada, di sana malah Pak Kiai di sana. Lalu terus ke sini Solo juga ada, Jogja, Muntilan, Magelang, Semarang sudah ada 16 titik pelayanan di Semarang. Brebes sudah ada, Kudus sudah ada, di Purwokerto juga sudah ada, lalu Cilacap juga sudah ada, Jakarta ada banyak juga, Bogor, Bandung, sampai Kalimantan ada, Sumatera ada, sampai Irian perbatasan Papua Nugini, bahkan Timor Leste juga ada. Jadi ini berkembang pesat. Non sewu tadi telat karena kita ada tamu-tamu dari Sri Lanka, dari Singapura, dan dari Malaysia. Karena mereka pengen ini juga berkembang. Nanti mulai start awal mereka ingin mengadakan di Malaysia, di Johor. Lalu kemudian pengen bisa berkembang sampai di negara-negara persemakmuran. Jadi ada beberapa negara. Maret rencana kami diundang di India juga untuk membuat titik-titik di sana. Tapi kemudian memang setelah Juli, karena ketika kami evaluasi ini menjadi tidak kondusif lagi. Tidak kondusifnya tamunya terlalu banyak. Jadi antrian untuk terapi itu sehari bisa lebih dari 400 orang. Jadi ada yang datang jam 7 pagi untuk ambil nomor, itu baru bisa dilayani mungkin jam 1 dini hari, karena nomornya sudah 300 sudah gitu. Jadi maka kami ambil pilihan untuk pengembangan di daerah-daerah masing-masing, dan terapis-terapis kita itu adalah para penyintas. Jadi mantan orang sakit, atau juga ada keluarga penyintas atau pemerhati, gitu. Jadi mereka berasal dari situ. Lalu di sini kita tetap melayani dalam konteks pelayanan terapi mandiri. Terapi mandiri itu adalah kita penjelasan tentang bagaimana bisa mengkonsumsi ini secara efektif. Lalu kemudian awal pertama memang kita belajar cara konsumsinya, lalu kedua kita beri contoh terapinya, jadi masing-masing nanti juga ngerasain di terapi seperti apa, dan setelah itu belajar nerapi yang lain. Karena prinsip kami terapi sejati itu adalah kekasih hati. Jadi terapi sejati adalah orang yang merelakan diri untuk melayani saudaranya, keluarga, atau orang lain yang sakit tanpa pamrih. Kalau dengan pamrih, itu jam semene loro is ben wae sesuk apa. Tetapi kalau kekasih hati, dia tidak akan tega untuk membiarkan. Jadi pasti akan melayani dengan penuh kasih dan seterusnya, sehingga mencoba untuk sungguh-sungguh membantu yang dilayani itu menjadi lebih baik. Dan sesuai dengan visi misi kami di sini, memang layanan terapi ini sifatnya free, cuma-cuma. Kami tidak terima amplop,
tidak ada kotak juga. Bukan berarti kami tidak butuh uang, kami masih butuh uang. Tetapi tidak dengan menindas orang sakit. Tidak dengan mencari keuntungan atas penderitaan orang. Jadi paling kalau Bapak Ibu butuh untuk layanan terapi, Bapak Ibu paling membeli alatnya, spoit, lalu rokoknya 1 bungkus cukup, bisa untuk 2, untuk 3 atau 4 orang juga cukup. Itu sekitar 50.000, itu saja. Dulu layanan kami gratis semua, termasuk spoitnya kami pinjamin, lalu rokoknya juga kami suguhin. Tapi kemudian perjalanan waktu, dievaluasi teman-teman, itu malah justru kontraproduktif. Kontraproduktifnya ketika ada yang konsumsi, mungkin baru sepertiga sudah dicecek, tinggal nanti ngambil lagi yang baru dan seterusnya. Jadi pemborosan besar, kemudian juga banyak yang kemudian membawa teman-temannya datang sini mendonongkrong udut-udut kabeh. Lalu belum kalau pulang yang disediakan di kaleng disuntak kabeh. Wah, sensor. Lalu akhirnya teman-teman evaluasi, Pak Dodi nggak bisa begitu. Tetap apalagi kalau setelah COVID, untuk alasan higienis, spoitnya masing-masing karena ditembakkan lewat hidung dan seterusnya. Lalu supaya ada keterlibatan, paling tidak beli 1 atau 2 bungkus saja bisa cukup. Jadi kalau 1 spoit itu untuk 1 orang, tetapi kalau untuk keluarga atau untuk teman, ya pakai spoit itu aja, nggak apa-apa. Jadi bisa 1 spoit bisa untuk 3, 4, 5 orang juga boleh, untuk 1 orang diri juga boleh, itu pilihan masing-masing. Ya. Lalu ketika kita bicara tentang rokok memang aneh, karena apa? Karena rokok ini di mana-mana itu boleh dibilang dikuyok-kuyok. Jadi di rokok selalu ada peringatan pemerintah. Ya. Ada enggak rokok yang tanpa cukai? Ada, yang dasarnya tembakau. Itu tanpa cukai, bisa. Tetapi kalau yang memiliki menggunakan tembakau, pasti harus bercukai dan ada gambar peringatan. Ini adalah regulasi dari pemerintah untuk mendapatkan cukai wajib mencantumkan gambar. Maka kalau rokok juga menggunakan tembakau tanpa gambar itu pasti ilegal. Itu penting untuk dipahami. Jadi gambar ini tidak menunjukkan isinya. Ya, meskipun rokok pada umumnya kalau boleh dibilang isinya racun betul. Ya, karena rokok ini pun sebelum diproses di Magelang, asli dari Malang, itu residu kimianya, hasil uji lab residu kimianya 70%. Jadi ketika diuji lab di sana, itu ada kandungan gas karbon monoksida, ada hidrogen cyanida, ada kadmium, ada bensena, ada penol, ada arsenik, dan ada metanol. Jadi bahaya. Jadi rokok pada umumnya ketika diisep, kalau panjenengan mersani orang-orang yang ngisep rokok, umumnya rokok diisep, tarik, dibuang. Dan tidak bakal melakukan seperti yang saya lakukan. Hilang, tidak bakal. Karena apa? Akan sesak napas. Jadi rokok kita setelah diproses ini juga kita mengalami uji lab juga. Jadi rokok kita ini sudah diuji lab di 6 lab kimia berbeda. Hasilnya 1, rokok ini aslinya itu ada nikotinnya, ada jenisnya beta piridil AN metil piridilin. Itu nikotin yang berikatan dengan logam berat. Ketika nikotin itu berikatan dengan logam berat, maka ketika disedot seperti ini, ngesak, jadi sesak, ya. Tetapi rokok kita hasil uji lab nikotinnya berubah menjadi neopetadin atau menjadi gold nikotin. Jadi ketika masuk dalam tubuh justru dia mengikat logam berat dan melarutkannya. Itu 1. Lalu nikotin juga dari salah satu jurnal farmasi itu juga mampu untuk melokalisir sel-sel kanker, khususnya kanker kelenjar getah bening. Jadi jenis neopetadin atau jenis gold nikotin.
Lalu yang ketiga, nikotin juga mampu untuk meredakan rasa nyeri dan menambah stamina daya tahan tubuh. Itu. Lalu yang biasa dipermasalahkan lain di rokok itu adalah tar. Tar itu singkatan dari total aerosol residu, coklat-coklatnya itu. Tar adalah residu pembakaran berupa cairan atau minyak. Jadi kalau sesuatu barang dibakar, itu ada banyak residu. Satu residunya abu. Abu seperti ini karbon, ya. Di tempat kita berguna, karena saya biasa menjadi pemakan abu. Gurih, asin kayak telur asin. Nah, abu kita ini fungsinya satu, bisa untuk menyembuhkan alergi, batuk karena alergi, atau juga biduran, bahkan penyakit autoimun yang namanya psoriasis, itu juga pakai abu ini. Abu ini untuk luka, jadi termasuk untuk luka gangren segala, cepat kering, ya. Tetapi ketika kena pertama, maknyus tenan, ya. Itu. Lalu abu ini juga digunakan teman-teman yang menderita CA payudara ketika CA-nya jebol. Jadi itu dipopok di payudara dan banyak teman-teman yang sudah merasakan khasiatnya. Jadi yang jebol dan dimasukin abu itu sampai 5 sendok makan, artinya bolongnya gede. Itu Mbak Yuni dari Bantul itu 1,5 bulan pulih utuh kembali. Jadi nutup tetapi nggak jeglong, tapi bentuk kembali seperti semula. Itu. Jadi abunya bermanfaat. Biasanya banyak pertanyaan, kok bisa begitu ya? Nah, nanti juga ada penjelasannya kenapa bisa begitu. Abu ini juga biasa kadang saya campur dengan minuman. Ketika saya minum air putih, kopi, asbake, ya minuman itu gelas itu saya pakai diminum. Lalu abu ini untuk gatel, itu juga untuk kulit, untuk ngilangi flek segala, itu juga abu. Oke. Lalu residu lain yaitu cairan atau minyak tar itu. Nah, tar yang kita punya ternyata dari hasil uji lab berubah menjadi essential oil atau berubah menjadi minyak asiri atau minyak hasil penyulingan, yaitu suatu kimia volatil yang sangat bermanfaat untuk apa? Untuk peremajaan kulit, untuk penyembuhan luka, untuk asma dan penyakit-penyakit pernafasan. Nah, dan yang lebih keren lagi menurut saya, karena saya juga heran dengan proses yang kita lakukan, di rokok ini ditemukan ada 42 senyawa obat alami. Jadi senyawa obat alami, obat-obatan itu yang terdeteksi di sini itu bisa berguna untuk berbagai macam penyakit, karena senyawa-senyawa itu diikat oleh satu ligan yang namanya ligan korimbolon. Jadi beruntung kami menemukan satu tanaman di Tanah Toraja yang menghasilkan ligan korimbolon. Itu tempatnya agak naik, tempatnya memang agak sulit, tetapi tanaman itu ada banyak sekali, dan ligan korimbolon itu menjadi senyawa yang bisa mengikat senyawa-senyawa obat alami. Jadi senyawa obat yang terdeteksi di rokok ini mulai ada beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, genetin C, transreveratrol, ada nevirafin, sidofudin, ritonavir, ada juga omeprazol untuk asam lambung, ada salbutamol untuk sesak napas, ada cetirizin untuk obat anti alergi, ada juga anonimin, alisin, tetrasiklin, penisilin, itu jadi antibiotik alami. Bahkan ditemukan juga ada adenesin trifosfat. Adenesin trifosfat itu biasa kalau di tubuh kita itu dihasilkan oleh mitokondria, bagian dari sel, untuk sebagai pembangkit sel, untuk energi sel, untuk kerja sel. Itu. Jadi ada juga ponatinib. Ponatinib ada 8% di dalamnya. Ponatinib itu obat untuk leukemia, baik yang mieloid kronis maupun limfoblastik akut. Ada juga inhibitor afatinib, tapi itu hanya khusus di habat. Ada inhibitor afatinib, itu obat untuk kanker paru-paru.
tamoxifen 20% di sini, itu obat untuk kanker payudara, untuk sindrom Albrecht. Lalu kalau kita bicara senyawa obat alami, obat antivirus atau antiretroviral, itu ada nevirapin, sidofudin, ritonavir, ada 10% di situ. Nah, ritonavir itu digunakan untuk COVID-19. Untuk hepatitis C itu ritonavir. Lalu nevirapin, sidofudin, ritonavir itu buat antiretroviral untuk HIV/AIDS. Jadi kita juga punya pasien-pasien HIV/AIDS yang sekarang kondisinya sudah undetected, sudah tidak terdeteksi lagi virusnya. Padahal waktu pertama kali diterapi itu kondisinya sudah kondisi tak masuk akal. Karena apa? Karena HB-nya HB jenazah, HB-nya 0, trombositnya 3, dan CD4-nya 94. Tetapi di dalam perjalanan, ini HB-nya sudah di angka 14, trombositnya normal, dan CD4-nya di atas 700. Artinya virusnya sudah undetected. Ini yang menarik. Kalau saya, ada orang yang bertanya, Pak Dodi, kalau saya terapi, tetapi tidak usah ngerokok gimana? Ya. Kalau menurut saya itu salah tempat. Itu sama saja dengan orang yang datang, Pak saya mau dipijet tapi saya tidak mau disentuh tangannya Bapak. Itu namanya salah tempat. Itu. Bagi saya, bagi kami itu konsumsi ini penting. Kenapa? Karena ketika kita konsumsi rokok, yang harus pertama kali dilakukan adalah kita mengubah mindset. Mindsetnya apa? Jadi ketika saya membakar ini, saya konsumsi, saya tidak konsumsi rokok. Jadi ketika saya lakukan gini, yang saya konsumsi adalah beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, kenetisir, transreparator, nevirapin, sidofudin, ritonavir, omeprazol, salbutamol, dan seterusnya dalam bentuk gas. Jadi bagi saya ini kebutuhan untuk menutrisi tubuh, untuk untuk sungguh-sungguh menghirup antioksidan sebagai anti kanker, untuk menutrisi otak segala. Nah ini untuk menutrisi otak ada namanya sulfarafin atau glutathione tadi saya sudah sebut. Ya. Untuk kemudian pencernaan ada tadi belum saya sebut. Itu ada selulosa jenis nanoselulose atau selulose kristal. Di TM itu ada 12%. Selulose jenis selulose kristal atau nanoselulose itu untuk pencernaan sangat bagus. Kemudian untuk mempermudah buang air besar dan membuat efek rasa kenyang lebih lama. Untuk diet sangat bagus. Lalu di TM juga itu yang tinggi. Jadi TM itu meskipun murah, itu tinggi di nanoselulose. Tinggi juga di proteinnya, jenis protein PR. Protein PR-nya ada 20%. Nah, protein PR itu untuk daya tahan tubuh, kemudian juga untuk antioksidan, sehingga yang konsumsi ini banyakkan tubuhnya kalau rasanya luwih seger, tidak mudah capek dan seterusnya. Itu. Lalu di TM juga tinggi juga di asam malat, asam oksalat. Itu bagus untuk pembersihan usus, terutama ketika ada plak-plak di usus. Jadi untuk pembersihan usus itu sangat bagus. Apalagi untuk orang-orang yang pernah mengalami radang usus, juga pernah operasi usus, itu sangat bagus. Nah, varian-varian yang ada memang ada beberapa macam, ada habat, ada sikagol, ada TM, misalnya seperti itu. Perbedaannya di kadar rempah. Jadi misalnya tamoxifen, itu di habat dan sikagol ada 20%. Tetapi di TM itu hanya 2,5%. Tapi TM unggul untuk stamina karena protein, lalu unggul juga di nanoselulose karena nanoselulose aja 12% kalau di TM, sementara di habat sekitar 1,5% saja. Ya, kalau bicara kemudian obat-obat antivirusnya di habat gold lebih tinggi karena ada 10%.
Di PM sekitar 2,5%. Jadi perbedaan itu. Jadi biasa kita kombinasi. Jadi mindset harus pertama dirubah. Jadi ketika saya merokok, maka kemudian saya menghirup dalam. Yang saya lakukan adalah saya menikmati beta-glukan sulfarafin tamoxifen genetisnya dan seterusnya dalam bentuk gas yang ketika saya hirup masuk ke paru-paru, paru-paru distribusi oksigen ke jantung, ke seluruh tubuh, langsung terbawa sehingga lewat aliran darah. Sehingga rokok ini sangat membantu kita untuk pemulihan sistem tubuh. Kalau tadi ada yang tadi saya sampaikan sedikit, yang CA payudara yang sudah bolong gede, lalu kemudian bisa pulih utuh kembali, bahkan juga tadinya putingnya itu sudah masuk dan sudah luka separuh, itu bisa pulih lagi. Itu orang katanya, itu mukjizat, itu tidak masuk akal. Sebetulnya kalau kita mempelajari pengetahuan sungguh-sungguh, ini sangat masuk akal. Masuk akalnya bagaimana? Karena kalau biasa sekarang ini dibicarakan tentang stem cell, ya, tentang sel punca, stem cell, embryonic stem cell, maka sebetulnya di dalam tubuh kita manusia itu ada stem cell juga, namanya adult somatic stem cell. Jadi adult somatic stem cell itu yang memungkinkan terjadinya regenerasi sel atau pembentukan sel-sel baru menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Nah, stem cell jenis adult somatic stem cell itu di dalam tubuh kita sudah terdiversifikasi, tempatnya berbeda-beda. Jadi kalau di jaringan kulit ada adult somatic stem cell, ada di jaringan kulit. Di jantung ada. Di otak ada. Karena orang medis biasa mengatakan untuk pemulihan otak itu sulit. Padahal di otak ada adult somatic stem cell, letaknya di subventricularis dan di hipokampus. Maka nanti dalam terapi yang ada, kita biasa ngajari Bapak Ibu untuk mengarahkan tembakannya kemana. Jadi metode kami ini dari waktu ke waktu berkembang. Jadi pelayanan ini sudah berjalan 10 tahun ke-10 ini. Jadi dalam perjalanan ke-10 ini kami menginovasi banyak hal termasuk metode terapi. Metode terapi lama itu ya nun sewu itu medeni karena membuat orang mengalami healing krisis atau detoksifikasi. Dan detoksifikasinya gliyeng, keringat dingin, mual, muntah, BAB, bahkan bisa sampai pingsan. Nah, di sini waktu itu kalau di terapi orang pingsan biasa. Dan kita punya teknik-teknik bagaimana membangunkan orang pingsan. Tetapi dengan metode sekarang yang kita sebut super soft commando, apalagi super soft commando interconnecting, maka proses healing krisis itu menjadi sangat rendah. Efek traumatis kita coba hilangkan. Jadi nanti ketika dibantu teman-teman untuk terapi, langkah pertama nanti yang dilakukan adalah merefresh pusat saraf. Jadi ditembak hidung, tahan napas, tidak disedot. Neng efeknya apa? Masuk ke dalam otak. Rasa seret. Seperti ketika orang makan wasabi, yang pernah makan wasabi, itu sambal Jepang. Itu seperti itu. Atau yang pernah ngerasain DSA, juga seperti itu. Lalu setelah terasa seperti itu, maka partikel-partikel ini bisa dikomando. Jadi dikomando ketika panjenengan punya masalah dengan ginjal atau gagal ginjal, misalnya ginjal kanan atau ginjal kiri, ya. Terapis kita Mas Lukman, ini istrinya penyintas stroke atau stroker, ya, ini sudah sembuh istrinya, jadi Mas Lukman juga rajin datang ke sini dan ini jadi keluarga. Yang satu itu ada Mbak Rita. Mbak Rita itu dari Muntilan, dulu dari Juragan Gula ya, pabrik gula. Gulanya sampai berapa dulu? 375 juga.
penyintas HNP ya. HNP atau saraf kejepit itu sudah berapa lama? 10 tahun. Jadi untuk jalan segala sakit. Sekarang sudah bebas dan juga jadi penyintas. Ibunya usia berapa? 89 tahun. Konsumsi juga ya? Efeknya apa Mbak? Ya? Iya. Nah. Itu umur berapa? 89 tahun. Masih kuat jalan sehat berapa? 5 kilo. Ya. Lalu kulitnya yang keriput menjadi lebih halus. Jadi peremajaan kulit terjadi. Nah, masih aktif ikut semua kegiatan. Jadi ini pengalaman-pengalaman kenapa kemudian banyak yang bergabung dan ini menyebar sampai mana-mana, dan panjenengan tadi juga lihat ada tamu-tamu kita dari Sri Lanka, dari dari Singapura, dari Malaysia, dan moyang banget itu sudah 1 minggu tinggal di sini. Bendino datang. Nah ini tadi pamitan. Mau pulang ke Malaysia, ke Singapura, ke Sri Lanka. Dan tadi yang terakhir turun itu suaminya salah satu ibu itu, namanya Pak Mr. Kelvin itu kena kanker kelenjar timus. Dan kondisi ketika datang itu enggak apa, ini hari kemarin mereka naik ke Borobudur. Dan kalau tadi melihat kaya wong ra lara, wis sehat. Itu jadi perubahannya banyak sehingga mereka pengen temuan ini atau apa yang kita bangun dalam komunitas kita ini bisa dibawa ke dunia internasional, khususnya ke Commonwealth, jadi negara-negara persemakmuran yang mereka bangun itu, karena ini bisa membantu banyak orang yang sulit mendapatkan akses medis, karena biaya medis tinggi, dan juga pemerintah misalnya kayak di India segala pengobatan memang gratis, tetapi beban negara menjadi tinggi. Maka ketika ini bisa masuk dan ini bisa membantu banyak orang, maka anggarannya akan menjadi turun. Jadi mereka selama ini mendiskusikan bagaimana rokok ini bisa diterima dan masuk, karena rokok ini kan stigmanya negatif. Maka nanti mungkin akan kerjasama dengan para peneliti, para profesor, dan seterusnya. Jadi itu perjalanan yang ada. Lalu juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di luar rokok ini beredar banyak. Tetapi yang di luar itu belum terproses. Tetapi di luar banyak orang mengaku rokoknya dari Pak Dodi Magelang. Padahal bahkan ada yang pakai tulisan difermentasi Pak Dodi, saya nggak kenal. Karena bungkusnya, etiketnya sama, warnanya sama, berasal dari pabrik yang sama. Jadi Bapak Ibu hati-hati, untuk kebutuhan diisep dalam, dipakai untuk terapi, pastikan dari jalur yang memang berhubungan dengan sini. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti persoalan itu tidak ada, karena mohon doanya Februari nanti kami ada rilis produk baru yang private label, artinya merek kita sendiri. Ya, itu kemudian bisa untuk mengurangi kebingungan di luar, rokoknya dari mana, itu bisa mengurangi kebingungan itu, dan kita akan melangkah nanti supaya makin lama semua produk yang ada adalah memang sudah terproses atau terfermentasi. Rokok ini aman juga untuk anak-anak, karena perokok pasif juga mendapat manfaat. Jadi hasil uji labnya dengan smoking machine itu hasilnya adalah no pollutant evidence. Jadi tidak ditemukan polutan berbahaya. Jadi aman. Perokok pasif di dekat kita malah justru mendapat efek terapinya. Ya. Lalu saya harus menyampaikan juga disclaimer. Disclaimernya adalah
rokok ini tidak membuat orang hidup abadi. Ya. Jadi itu perlu saya sampaikan karena kadang-kadang ada pertanyaan, Pak Dodi itu kan konsumsinya rokoknya Pak Dodi juga, tapi kok meninggal juga ya. Ya. Jadi harus saya sampaikan disclaimer bahwa rokok ini tidak membuat orang hidup abadi. Karena bagi kami di komunitas ini mati itu kewajiban sejarah. Jadi karena prinsip kami hidup adalah perjalanan menuju satu titik yang kita sebut sebagai saatnya pulang kampung. Ya. Jadi hidup adalah satu perjalanan menuju satu titik yang kita sebut sebagai wisuda atas kehidupan. Jadi semua orang wajib untuk pulang kampung, pulang ke kampung aslinya. Nah, pengalaman ini itu memberi refleksi yang berharga pada kita semua, khususnya untuk kami, bahwa waktu yang ada dalam perjalanan hidup menuju saatnya pulang kampung itu adalah waktu yang berharga. Maka ketika kita mendapat kesegaran, maka buatlah waktu itu sungguh berharga, kita hadir menjadi kegembiraan, menjadi berkat bagi lingkungannya, sehingga saat pulang kampung itu saat yang kita diprovisiati. Jadi saya pengen juga saat saya pulang kampung, saat enak tenan di Pak Dodi ya. Nah itu diprovisiati karena kita membangun sejarah hidup kita berharga. Itu dan ini dapat membantu proses kita menuju pulang kampung itu dalam keadaan tubuh kita nyaman, tidak sakit, jalan bisa enak, itu tidak mengalami HNP lagi, atau kita tidak mengalami sesak nafas lagi, kita tidak mengalami rasa nyeri, kita tidak mengalami persoalan autoimun harus minum obat banyak terus, atau harus suntik insulin terus dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti SOP yang ada, tekniknya merokok dan seterusnya, sehingga alat-alat bantu seperti itu tidak perlu kita gunakan lagi. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Lalu hal lain, nanti Bapak Ibu pun jika kemudian sudah nyaman hidupnya, itu paling bagus kemudian juga apa? Kemudian juga bisa mengembangkan diri, membantu orang sekitarnya atau keluarganya dan seterusnya atau lingkungan sekitarnya juga menjadi berharga untuk mereka. Menjadi pribadi-pribadi yang jadi talang AC terus dalam Gusti, menjadi saluran berkat untuk kebaikan orang lain. Caranya gampang mengajak hidup tok, atau mungkin nyepoi sedikit sepoi, enak. Nah, itu kan kegembiraan. Banyak teman-teman yang kemudian setelah konsumsi ini mengatakan ke saya, sekarang family time-nya menjadi lebih bagus. Karena eyang, bapak, ibu, mantu, anak, cucu duduk bareng udut kabeh ya, sambil ngeteh, sambil ngopi, dan biasanya ketika udut bareng HP ditaruh karena enak deh. Bapak ngerasain misalnya main yang seperti ini, yang kumur-kumur buang, saya berobos tempat irung salah gitu ya, latihan gitu, atau main yang sedot, atau main suntik-suntian, atau main spoit-spoitan dan seterusnya, itu menjadi suasana yang berbeda. Karena biasanya kalau dengan rokok-rokok yang ada sekarang, bapak merokok diusir, suruh di luar rumah kancingi, jadi tidak ada kebersamaan. Kalau sekarang bapaknya orang rokok, ibunya malah, Pak rokoknya mentek, kan oleh tuku Pak, malah golek ke, aku soalnya ya pengen rokok lah itu. Karena untuk kebutuhan kesehatan, sehingga rokok ini bisa mempersatukan kita semua. Bahkan kalau ketemu di jalan, rokoknya podo abad ya barangnya. Rokoknya dari mana? Saya podo dari Pak Dodi. Podo sekarang dalam mana? Barang ngobrol seru. Banyak terjadi seperti itu. Dan di sini kita teman-teman ini jadi keluarga kabeh. Karena di sini ketika kita bicara terapi, kita tidak bicara masalah tarife piro,
tapi kita bicara masalah bagaimana kita saling melayani satu sama lain, bagaimana kita menjadi hadir untuk menjadi kegembiraan orang lain. Itu. Jadi itu poin-poin yang perlu saya jelaskan. Di sini kami sediakan asbak, nanti Bapak Ibu silakan ambil asbak, karena asbak ini digunakan sebagai tempat untuk abu dan puntung rokok. Abu sudah saya jelaskan untuk apa, puntung rokok di sini juga masih berguna. Jadi kalau dengan konsumsi gini, pada pembakaran sepertiga batang awal, kadar rempah yang memuat 42 senyawa obat itu meningkat 5-7 kali lipat. Pada sepertiga batang kedua meningkat 7-10 kali lipat, dan sepertiga batang terakhir 12 kali lipat. Maka biasanya kalau sudah hampir habis saya nyambung pakai pipa, karena saya ingin menikmati 12 kali lipatnya. Jadi itu yang penting untuk kami sampaikan. Puntung-puntung juga kami openi, karena nanti kami bongkar puntung-puntungnya untuk kita jadikan bahan untuk sauna. Sauna seger banget, enak-enak gitu. Jadi setelah ini kita coba untuk belajar udut bareng, lalu setelah itu kita belajar teknik terapinya menggunakan spoil. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa saling nerapi nanti satu dengan yang lain. Mungkin saya kasih sedikit contohnya pakai spoil. Guys, ini ada beberapa tempatnya di Jogja, di Boyolali juga ada, di Bandung ada. Sekian dulu, ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya jelaskan dengan edukasi. Bapak mengatakan bahwa mindset kita bukan merokok tetapi menghirup obat titik-titik gas yang menyebutkan terlalu deretan kata istilah kimia. Pertanyaannya, untuk bisa menghafal seperti itu bagaimana, atau bisa diganti yang lain? Terima kasih. Jadi kalau bahasa lain, obat gula, kolesterol, asam urat, hipertensi, untuk CA, untuk kanker, untuk obat antivirus, obat untuk flu, obat untuk COVID, obat untuk sesak napas, obat untuk saraf kejepit, obat untuk OA, osteoartritis, obat untuk osteoporosis, obat untuk kelainan darah. Kelainan darah itu ada talasemia. Talasemia itu HB-nya cenderung turun karena produksi sel darah merahnya, kemampuan untuk mengikat proteinnya rendah. Jadi HB-nya cenderung drop. Atau untuk kanker paru-paru, untuk asma, untuk bronkitis, untuk asam lambung tadi omeprazol, untuk alergi itu cetirizine, untuk kanker paru-paru itu ada inhibitor afatinib, untuk kanker payudara, kanker rahim segala itu ada tamoxifen. Untuk penderita kena virus HIV HPV Pak Dodi, habate apik soalnya ono nevirapin sidofudin ritonavir obat HIV AIDS. Untuk mata ada, untuk glukoma, untuk katarak, untuk minus silindris juga ada. Karena yang Mbak Erna dari Purwokerto itu dulu dia kena autoimun tapi yang diserang darah. Jadi sumsum tulang belakang itu ono bolongnya 8. Terus dia sakit kepala terus hebat karena ada penyempitan di
dekat otak kecil, jadi harus dioperasi. Konsumsinya morfin dan matanya -8 silindris 4. Jadi terapi ini berjalan mungkin sekitar 4 bulan. Sumsum tulang belakangnya pulih lagi, itu bolong 8-nya hilang. Terus tidak jadi operasi karena penyempitan yang di otak kecilnya sembuh. Minusnya dari -8 turun, sekarang minusnya jadi seperempat. Silindrisnya dari 4 sekarang 0 silindrisnya. Itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu, setelah itu sekarang Mbak Erna itu jadi terapis di Purwokerto. Jadi pengalaman itu, jadi ketika ini namanya nama aneh-aneh dan seterusnya, itu saya hanya menunjukkan nama-nama itu dari hasil uji lab. Tapi nama-nama itu ya berkaitan dengan kemudian kegunaannya dalam tubuh. Kalau dikonversi dengan farmasi, ini obat apa. Mekaten Pak, cukup paham? Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, kita mulai dengan latihan merokok. Ya, latihan merokok. Ini saya mau tunjukkan ada 4 cara merokok yang sebetulnya bisa dikembangkan menjadi ya 10 atau bahkan lebih dari 10 teknik. Ya. Jadi untuk perokok awal, atau juga bukan hanya untuk perokok awal, tetapi juga untuk teman-teman yang punya masalah dengan paru-paru, sesek nyeri, atau kanker yang berkaitan dengan pernafasan dan seterusnya, maka rokoknya mulai dengan kumur, lama kumurnya, lalu buang lewat mulut, tidak lewat hidung. Ya, jadi ketika kumur itu nafasnya jangan bernafas dari hidung, tapi mulut saja. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk merendam bawah lidah. Kan ada obat-obat yang ditaruh di bawah lidah, misalnya kayak sedoka dan seterusnya. Untuk obat jantung, untuk obat sesak, itu taruh di bawah lidah. Jadi fungsinya itu sehingga senyawa-senyawa obat alami yang ada itu nanti terserap lewat situ. Jadi gini, ya, kumur sebul, ya, lagi. Ya, jadi pada saat kumur lama sebul, itu saat kumur lidahnya digoyang-goyang supaya kena di bawah lidah. Ya. Jadi kumur sebul, kumur sebul. Mau dilakukan seperti itu terus, silakan. Itu nyaman, itu tidak memberi efek healing krisis, tidak memberi efek tidak memberi efek yang mual dan seterusnya, karena tidak kesedot. Tapi yang jelas akan memberi rasa dan efek di lidah, bawah lidah, rongga mulut dan seterusnya. Ya. Ini catatan untuk para penikmat rokok ini. Banyak orang mengatakan rokoknya Pak Dodi itu rokok jahat. Tapi menurut saya benar juga. Kenapa? Karena setelah merokok ini secara benar, semua rokok lain yang paling mahal pun jadi nggak enak, merusak rasa. Bukan hanya itu, nanti makanan berpengawet tinggi juga akan jadi nggak enak. Racun kimia tidak enak. Kenapa? Karena indera pengecap, indera perasa kita akan jadi peka kembali. Racun kimia akan nggak enak. Kumur-kumur buang ini juga untuk lumpangan sariawan, gomen sariawan, dan juga panas dalam dan seterusnya. Kumur-kumur buang. Lalu kedua, untuk yang punya masalah dengan asam lambung, GERD dan seterusnya. Tetapi harus lihat tingkatan asam lambungnya bagaimana.
masih biasa, nyaman, atau sudah kronik, atau kemudian sudah mengalami anxiety. Contohnya biasanya muda, orangnya gampang cemas, gampang panik, masalah kecil jadi masalah besar, dudu masalah dipikir banget, itu biasanya punya masalah dengan asam lambung. Sidik-sidik sensitif, ora dirasani rumongsone dirasani. Itu lalu yang tidak perlu dipikirkan teman, jangan-jangan ini, jangan-jangan kekhawatiran banyak. Itu juga pengaruh dari asam lambung naik, sudah menjadi anxiety. Parahnya kalau asam lambung tinggi itu bisa jadi halusinasi. Krungu iki, opo iki, di tempat rame takut, itu ketemu wong sudah pikirannya macam-macam. Bahkan ada yang sampai kemudian dikasih makanan dari karyawannya, suruh buang karena yang dilihat di situ ada ulatnya, yang dilihat aku bebek digawe wong dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu efek asam lambung bisa sampai seperti itu, bisa jadi pasien psikiater, pasien RSJ, banyak yang kasusnya asam lambung. Ya, kalau untuk asam lambung caranya ya, jadi kumur-kumur, sedot, buang. Ya. Ya, kumur-kumur, sedot, buang. Ya, nanti ini akan membantu di lambung itu ada klep, tapi klepnya klep otot. Biasanya orang asam lambung yang sampai anxiety, sampai panik, sampai ketakutan itu klepnya ngancing. Ya, itu sungguh ini sakit ini dan seterusnya. Itu mempengaruhi ke situ. Tapi efeknya ini bisa apa? Bisa ngeriang, bisa keringet dingin, bisa muntah-muntah. Ya, ini esbar muntah-muntah, wenteng, pena. Itu. Lalu teknik yang ketiga itu teknik menutrisi tubuh. Kumur, sedot entek. Ya. Tetapi kita menggunakan diafragma, napas perut. Ya. Yuk dilah. Jadi ketika sedot perutnya kembungkan. Nanti setelah itu ya. Perutnya kembung lalu telan. Nah, kalau kita punya masalah asam lambung bergejolak, biar aja nggak apa-apa, bisa lemes, bisa nanti muntah atau langsung yuk ke kamar mandi BAB dan seterusnya. Habis itu entek, ya itu. Lalu cara lain sebetulnya banyak. Misalnya kita mau membersihkan selain itu caranya. Ya. Nah ini juga rasa. Selainnya kalau sudah di sini dilek ya apa-apa. Tapi kalau mau keluar sebaiknya slamnya dibuang. Kita sediakan kresek, nanti kalau merasa nggak nyaman, kayaknya mau muntah, keluar slam atau keluar riak-riak, itu pakai kresek. Ya, lalu tisu juga dikumpulkan di kresek. Ya, jangan dibuang di bawah, mensewu. Jadi dikumpulkan ke kresek, itu jangan khawatir nggak bakal saya minta. Boleh dibawa pulang, sopo ngerti aja di rumah. Itu. Jadi ya, ini dokter Susi. Jadi itu kumur-kumur.
Ya, itu juga untuk resi yang di sini. Oke, itu gampang. Lalu bisa untuk naikkan dan resi di sini, misalnya ada termasuk sinusitis, sumbatan segala bisa. Bulannya lewat hidung, itu nanti akan kasar di sini, tapi itu akan naik, akan juga lalu menggeliat juga. Ya. Keluarnya lewat hidung. Nah, biasanya lalu mulai keluar. Cara lain untuk yang sinusitis, untuk yang punya masalah mata, glaukoma atau juga mulai matanya kabur meskipun nggak ada angin tapi kabur itu, atau juga yang punya gangguan termasuk retina, yang punya ada pendarahan di retina, atau yang punya gangguan dengan degenerasi makula, itu sedot hidung. Sedot hidung itu ada beberapa macam cara. Ada misalnya sinusitis, sedot hidung, buang mulut. Efeknya juga bisa batuk, lalu selain keluar, ingusnya akan keluar. Ya. Ya. Itu membersihkan baik di dalam sini sampai ke dalam, juga akan kena sinus perinalis, kena sofaring, kena juga ke pangkal juga itu akan kena. Ya. Lalu cara yang hanya untuk di sekitar area hidung, dan lalu juga untuk mengaktifkan drainase mata untuk yang sulit keluar air mata, entah karena itu glaukoma, tekanan bola mata tinggi, atau mata kering segala, lakukan ini. Itu langsung krosok matanya yang kena dan rodok sidik ke atas. Ya. Itu ya, gampang loh. Lalu cara lain yang punya masalah dengan migrain, pusing, vertigo, kaku di belakang sini, ini mainkan dengan sedot angin. Ini nanti rasa naik, kena ke mata, kena ke kepala, terasa tekan dulu. Pastikan ketika disedot dalam ini sampai menyala, ya. Nanti kerasa wih, sensasinya keren. Ya, nah, lalu kemudian cara yang lain, saya yang menutrisi tubuh kita melalui mulut, pakai diafragma, lalu di terakhir sedotan dihentakkan atau dikompresi supaya ini partikel-partikel senyawa-senyawa 42 senyawa obat ini kita redakan begini. Ya, itu tadi. Ya. Terakhir dihentakkan. Ya, itu untuk kemudian ketika masuk kompresi biar supaya gas ini biar menyebar. Nah, atau yang kumur-kumur, ya, atau yang rotok gaya sidik ini. Nah, itu ya seperti. Nah, terakhir dihentakkan. Ya, jadi itu tekniknya macam-macam. Nanti kita bisa berlatih. Sebagian nanti yang mau latihan
Di Sepoin nanti juga sudah ada teman-teman yang bersedia untuk mendampingi panjenengan. Dengan nanti menyampaikan keluhannya apa, ciri-ciri. Ya, nanti ada teknik metode yang soft, ada yang metode super soft, dan ada super soft komando, dan ada lagi super soft komando interconnecting. Wah, keren lah. Ya, jadi saya ada beberapa macam cara konsumsi melalui Sepoin. Ini poin ini KPK atau juga untuk sonde. Jadi fungsinya poin itu untuk menarik asap. Ini keluarga Wongso, ini penyintas dan juga terapis keluarga Wongso, Wong Solo, ya. Mas Hendi, sini Mas Hendi. Cekelke mic-nya. Nah, tugas pertama nyekelke mic. Solo ini buka Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Senin dan Kamis di Kestalan, Selasa dan Jumat di Juanda. Mantan Wong Loro dan pemerhati dan keluarga Wong Loro, ya toh. Ini Arek, kalau saya biasa lakukan, ini teknik menutrisi tubuh, ya, dengan teknik sedot jeruk, ya. Nanti ini juga mulut juga sama. Jadi ini yang hidung. Ini masuk paru-paru kabeh, tapi ini meresiki paru-paru. Karena tadi sudah jelaskan, nikotinnya jenis gold nikotin atau neopetadin, itu nikotin murni yang ketika masuk ke paru-paru justru mengikat logam berat dan melarutkannya. Kalau orang mengatakan nikotin yang menempel di paru-paru, ngapusi. Kenapa? Karena titik lebur nikotin sangat rendah, jauh di bawah suhu tubuh manusia minus 79 derajat Celcius. Jadi dia tidak bakal menggumpal. Ya. Kalau dalam rokok-rokok biasa, karena sudah membawa logam berat, maka logam berat itu yang kemudian tinggal dan marahi persoalan di paru-paru. Jadi ini tarik, sedot. Ya, atau mulut. Seger, ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu, saya tidak sarankan langsung 60 mili, langsung geriang, keringat dingin, semaput. Ya, tapi nanti bangun lagi, enak. Juga bisa disuntikkan dimanapun melalui kulitnya. Contohnya ini. Tarik sedot, ya, saya tembakkan. Misalnya punya masalah dengan hipertiroid, hipotiroid, amandel, gatel karena flu dan seterusnya, ini tempelkan, mantap kono, dan lihat semua, tempelkan, tempelkan, tahan, tembake, asapnya masuk semua, ya, sebelah sini. Ini hanya ditempel, nggak boleh ditekan ini, sakit dan abot. Kalau terlalu kurang nempel, ini asapnya keluar semua. Ya, tapi kalau nempel bagus, agak lurus, ini asapnya masuk semua. Ini dijaga dengan ini. Dimanapun bisa. Yang saya tak buka anunya. Nah, di kepala, ya, ini kan keras toh, ini masuk habis, ya. Kalau saya salah nembaknya tidak tegak lurus, rada miring, ini rada miring, asapnya metu kabeh, jadi kebakaran hutan. Nah, ini saya Mas Edi. Nah, kalau posisinya benar, kita hanya nempel tegak lurus.
tegak lurus, tidak ditekan kencang, nempel, tahan, tembakan. Habis, ya, bisa gitu. Ini Mas Endi, sudah ini siap akeh ya, biasa. Sudah habis. Nah, rodok di depan biar kelihatan nek asapnya merbidu. 1, 2, sudah. Enak. Tapi kalau untuk Bapak Ibu jangan langsung begini ya. Mulainya dengan 5-10 mili. Ini gini. Halus sekali. Mau nyoba? 1, 2, sedot. Ora krasa apa-apa. Halus banget. Sangat halus. 1, 2, sedot. Halus banget nah. Halus sekali. Coba juga. Nah, sedot habis. 1, 2, sedot. Halus sekali. Dan nggak kerasa sengkrang kan enggak. Jadi halus banget. Siapa mau coba? 1, 2, sedot. Halus banget toh. Nah. Halus sekali. 1, 2, sedot. Halus banget. Nah. Mau coba sama lagi? Oh nyoba. Coba. 1, 2, sedot. Halus banget. Nggak terasa toh? Nggak terasa apa-apa toh? Nah. 1, 2, sedot kenceng. Nggak terasa apa-apa. Ya. Ini asapnya sangat halus karena berisi dari beta-glukan sulfaroin, tamoxifen, genetik, transferon dan seterusnya. Berbeda antara ketika kita merokok dan kita menggunakan spoit, ya. Menggunakan spoit keunggulannya apa? Ini saya bisa banyak, bisa sedikit, bisa itu tergantung saya mau berapa banyak. Lalu tekanannya saya mau cepat atau mau lambat bisa. Ini lambat. Ya, habis. Misalnya saya mau cepat. Itu juga bisa. Tapi kelemahannya spoit apa? Kelemahannya spoit ketika saya tarik, saya ada jeda beberapa detik, yang terjadi apa? Kualitas gas menurun, panasnya turun, sehingga terjadi berubah menjadi cairan atau minyak tadi, sehingga kualitas gasnya turun, panasnya menurun ini. Maka biasa kalau saya pas nerapi atau teman-teman nerapi, saya di terapi tunggu sebentar ini baru sisi baru tembak masuk ke dalam tubuh kita, eman-eman, ya itu. Lalu kalau kita dengan merokok itu kualitas gasnya lebih tinggi, jadi lebih panas. Jadi ini bantuan supaya kita cepat merasakan perbaikan tubuh. Ya, jadi pikirannya yang diubah. Wah, kok ngerokok ya? Ojo gitu. Iki aku konsumsi beta-glukan sulfaroin tamoxifen. Iki tombo awakku. Gitu. Sehingga bisa melakukan kapanpun, dimanapun karena nggak pakai alat. Ini jenengan duduk di jalan lalu pakai spoit ini. Mbah Hega gak ngopo ke yo? Wah, gitu lah. Itu. Jadi itu penting. Dan kita yang punya masalah-masalah berat, ada pertanyaan biasa. Di sini dulu. Ada masalah-masalah biasanya orang bertanya ke saya, Pak Dodi, saya ngerokoknya sehari berapa banyak? Jawaban saya tergantung keinginan sembuh panjenengan. Kalau keinginan sembuhnya rendah, jangan banyak-banyak, nggak cepat PPE. Ya, ini sangat aman. Ada batas overdosis? Ada. Dari hasil uji lab,
seseorang konsumsi ini overdosis. Untuk orang dengan berat badan 80 kilo, overdosis jika dalam 24 jam konsumsi 20.000 batang. Jadi sangat aman. Maka kalau kita bicara tentang CA, tentang kanker, kita bicara apa? Kita berbicara tentang berpacu dengan metastase, berpacu dengan penyebaran. Maka kita harus cepat-cepatan. Maka di sini kita sediakan pipa isi 2, isi 3, isi 4, isi 5, bahkan saya juga punya pipa isi 12. Sekali udut sabungkus boros. Kalau kita konsumsi 1 atau 2 aja belum kena, maka konsumsi banyak, nyedot sithik mandeke suwe, dihabiskan oleh angin. Ya nggak apa-apa, paling cepat repeat order, tidak efektif untuk tubuh panjenengan. Pipa isi 2, isi 3 dibutuhkan untuk orang-orang yang butuh konsumsi banyak tapi waktunya singkat, misalnya kerja, atau juga yang punya masalah serius dengan tubuh, maka harus bekerjaan dengan waktu, atau punya penderitaan nyeri yang hebat, maka konsumsi cukup banyak. Begitu. Lalu metode yang sekarang yang disebut sebagai super soft komando itu nanti metodenya ketika ditembakkan tidak dihirup. Ya, jadi ini saya kasih contoh. Bapak Ibu belajar untuk apa? Untuk menahan napas, tarik napas, tahan, tidak dihirup, lalu ini ditembakkan. Ini contoh. Bentuknya Bapak Ibu tidak bisa melihat, ya. Tembakan, tarik nafas, tahan, Mas Endi, tembak, masih tahan, buang lewat hidung. Nah, nanti itu kenanya apa? Dia akan masuk ke dalam otak kita. Lah, tugasnya terapis adalah mengarahkan kemana. Jadi terapis itu bukan penyembuh, bukan. Kita harus tegaskan di sini. Terapis hanya talang ase tresno dalam Gusti. Terapis hanya sebagai kurir yang menyampaikan asap ini kemana. Maka nanti mungkin terapisnya donder mimil, ganglia basalis, hipotalamus, hipofisis. Jadi kita arahkan ya ganglia basalisnya, kita arahkan ke hipotalamus, kita arahkan ke hipofisis sebagai master of gland, master kelenjarnya. Lalu maka ketika panjenengan punya masalah dengan penyumbatan di otak, itu pasti terapisnya tanya, ada hasil labnya enggak atau penyumbatannya di mana? Misalnya penyumbatannya di otak sini sebelah kanan, rodok mburi gini. Nah itu namanya di lobus parieto occipital dextra. Jadi ada infrak di lobus parieto occipital dextra. Maka arah tembakannya untuk membersihkan infrak, untuk membersihkan sumbatan, menggunakan kateterisasi pembuluh, membersihkan pembuluh, menambal kebocoran, diarahkan ke lobus parieto occipital dextra, misalnya seperti itu. Lalu diarahkan lagi ke talamus. Talamus itu apa? Talamus itu pusat relaynya di otak untuk sensorik motorik itu. Atau ketika orang punya masalah dengan keseimbangan elektrolit tubuh karena kasus ginjal dan seterusnya, maka arahkan ke kelenjar pituitari posterior karena di sana menghasilkan hormon vasopresin. Hormon vasopresin itu untuk keseimbangan elektrolit tubuh dan menjaga tubuh dari dehidrasi. Lalu arahkan juga nanti ke adult somatic stem cell di hipokampus dan subventricularis untuk, jadi itu stem cellnya untuk dimigrasikan ke lobus parieto occipital dextra, misalnya seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Lalu juga ini nanti ada super soft komando, jadi bisa dikomando ketika ditembak hidung dengan komandonya ke kepala, ke lobus-lobus kepala, atau misalnya ke pusat otak, maka terasanya akan
lari ke atas. Tetapi nanti ketika diarahkan ke misalnya ada gerigingan kebas di kaki kiri, maka kita arahkan ke kaki kiri melewati cervical, thoracal, lumbar, lalu ke saraf-saraf ke sana. Itu nanti yang terasa tidak di kepala, tapi rasanya di kaki. Ada yang berjalan di kaki. Atau misalnya ada masalah dengan ginjal, itu air seninya sedikit, misalnya seperti itu, karena kreatinnya, ureumnya tinggi, seperti itu nanti akan diarahkan untuk memigrasikan sel punca atau adult somatic stem cell sumsum tulang belakang ke arah ginjal kiri atau ginjal kanan untuk memperbaiki nefron dan erythropoietin. Nefron itu di ginjal, itu fungsinya menyaring darah, kemudian mengubah sebagian menjadi air seni. Jadi kadang-kadang orang yang gagal ginjal harus cuci darah. Kenapa? Karena mesin cuci tubuhnya rusak. Jadi darah yang sudah kotor yang di ke ginjal itu tidak bisa dicuci, mesin cucinya rusak. Lalu ketika beredar lagi itu keracunan. Jadi guatal jadi itu. Maka perlu apa? Perlu ngelondri gete, ya. Jadi cuci darah itu adalah fasilitas laundry, ya. Fasilitas laundry untuk cuci. Tetapi cuci darah tidak untuk menyembuhkan mesin cuci tubuh kita, ya. Hanya laundry saja, tidak memperbaiki. Karena biasanya orang cuci darah ya seumur hidup. Makin lama, makin sering, sampai menuju saat pulang kampung. Mungkin saat pulang kampungnya jadi lebih cepat. Gitu. Jadi itu penjelasan saya secara umum, Bapak Ibu. Silakan habis ini mau latihan sambil nunggu terapi, mau latihan ngerokok dulu, monggo. Sing cetok, mindsetnya ubah lebih dulu. Saya tidak merokok, tapi aku nambani awak dengan beta-glukan sulfarafin tamoxifen dalam bentuk gas yang kita hirup dan kita nikmati. Angkatan Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat, salam sedekah.